Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Aduh Yusuf, saya tidak kuat lagi, saya benar-benar lelah. Masih jauhkah kampung halamanmu? Sabar Maria, sebentar lagi kita akan tiba di Betlehem. Lihat kita sedang kecil. Permisi, adakah kamar kosong di sini? Kami ingin memesan satu kamar. Mohon maaf, tidak ada kamar yang kosong. Silakan Anda cari tempat yang lain. Tolonglah, kami benar-benar membutuhkan karena istri saya sedang mengandung. Kami segera melahirkan. Kan saya sudah bilang tidak ada kamar yang kosong. Silakan Anda cari tempat yang lain. Yusuf, saya tidak kuat lagi, sepertinya sudah waktunya aku melahirkan. Permisi, adakah kamar kosong? Kami ingin memesan satu kamar karena istri saya sedang mengandung. Kami segera melahirkan. Tuan, Anda terlambat datang, Tuan. Penginapan kami sudah penuh. Tidak adakah tempat kosong meskipun gudang tak masalah karena istri saya sudah waktunya melahirkan. Aduh, bagaimana ini, Tuan? Kami benar-benar tidak memiliki tempat kosong di sini. Maaf, Tuan. Tapi kalau Tuan mau, di belakang penginapan kami ini ada kandang domba. Kalau Tuan mau, Tuan bisa mendapatinya. Kandang domba. Sudahlah Yusuf, di sana tak apa, aku tak kuat lagi. Baiklah, terima kasih. Karena adanya perintah Kaisar Agustus agar semua orang di seluruh dunia harus mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing, maka secara otomatis kampung halaman Yusuf di Yudea kota Betlehem sangat ramai, sehingga semua penginapan penuh. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang membangun tenda di sekitaran jalan karena tidak ada penginapan yang kosong. Dan Maria pun harus melahirkan Yesus di kandang domba. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku telah memberitakannya kepada kamu. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan ini tandanya bagimu untuk menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berserah kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang terbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembali gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena suatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita akan lanjut liturgi anak sekolah minggu wilayah 4.
Zabur ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda kepadanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lukas 2 ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan mencipta seorang bayi di bukit yang menarik dan berbaring dari karunia. Lukas 2 ayat 14. Dia akan bagi Allah di tempat yang tinggi dan yang kesukaan di dunia pada manusia yang tenang kepadanya. Lukas 2 ayat 11. Nabi ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra diberikan untuk kita, dan di atas bahunya adalah kemerdekaan, dan ia dinamakan Allah Penasihat Bapa yang kekal berkuasa. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan membawa seekor keledai beban yang mudah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.